Halo saudara-saudara, saat ini saya sedang berada di depan rumah Buyo Tandean. Saya yakin orang GKI Surya Utama yang dari dulu pasti kenal dengan Buyo siapa. Kalau yang belum kenal, inilah saatnya untuk berkenalan dengan Buyo. Yuk kita masuk ke dalam. Halo Buyo. Katanya dari awal, Ya. mulai dari masa kecil. Masa kecil itu sebelumnya saya tidak begitu ingat ya gimana. Paling saya ingatnya itu waktu saya sekolah SD. Tapi waktu itu zaman Jepang. Jadi tidak sekolah normal lagi. Terus setelah zaman Jepang itu kita masuk hairstyle, Lagerschool namanya. Sekolah SD hairstyle namanya. Nah, gurunya masih Belanda, tapi ya gitu, nggak bagus lah, kita kurang dasar bahasa Belandanya tuh nggak memadai gitu, nggak cukup. Tapi nggak apa-apa, langsung saya tuh masuk di kelas 4. Kalau nulis banyak salahnya. Gimana? Ya dasarnya kurang gitu loh. Kalau dari kelas 1 tak apa-apa itu lain ya, nggak ada dasarnya jadinya. Banyak salahnya. Habis itu kan Jepang masuk, saya sekolah hairstyle itu. Sekolah dasar hairstyle namanya. Nah, setelah itu seperti biasa SMP di Malang waktu itu. Kita tinggal di Malang keluarga. Setelah itu kita sudah selesai sekolah dasar, masuk di sekolah Katolik di Celaket, di Suster Ursuline namanya. Kor Yesu namanya sekolahnya itu. Bagus juga itu. Nah, di situ kita bahasa Indonesia langsung sudah. Jadi bahasa Indonesianya juga tidak bagus, kurang dasarnya tidak bagus. Ya sudah, kita SMP, SMA di situ. Habis itu selesai, terus ada Pater Noordermeer. Dia tuh suka datang ke rumah. Dia senang ngobrol sama saya. Terus dia bilang, masuk aja ke B1 bahasa Inggris. Ya oke. Sekolah saya masuk di B1 sama dia tuh. Dia tuh Belanda, orang Belanda. Pater Noordermeer namanya. Terus sering dia datang ke rumah, minum teh, apa, dia tuh senang gitu loh, ngobrol-ngobrol. Terus saya bilang, saya disuruh masuk di B1 bahasa Inggris. Oke. Dia juga ada. Dia juga salah satu dosennya. Sudah ya, belajar di situ. Selesai, B1 sudah selesai, lumayan dipelajari dia tuh. Dasarnya tuh ada gitu loh. Kalau SMA saja nggak ada apa-apanya. Bahasa Inggrisnya kurang sekali. Nah, sama dia sudah selesai, apa ya? Saya pikir-pikir, saya mau kerja. Terus saya kerja di pabrik rokok Faroka SA, itu terkenal sekali. Perusahaan rokok yang besar, punyanya orang Belgia. Nah, di situ pakai bahasa Belanda. Semuanya. Jadi kepakai juga bahasa Belandanya. Habis itu, mesti belajar apa ya? Karena waktu itu tidak ada komputer, tidak ada apa-apa, tapi kita mesti bisa shorthand, steno. Nah, terus saya belajar steno bahasa Indonesia, Belanda, Inggris. Mesti bisa, karena kalau mau bekerja, itulah senjatanya. Jadi kita tuh, saya sudah selesai B1, saya ke Surabaya, kerja di Surabaya, di perusahaan Belanda. Jadi kadang-kadang shorthand bahasa Indonesia tidak begitu dipakai. Bahasa Belanda sama Inggris.
Tapi ya gitu Yolanda, saya kan belum mahir sekali bahasa Belandanya maupun Inggrisnya. Banyak salahnya. Tapi bosnya tuh baik, dia bilang. Dia bilang no problem. Wah, tahu-tahu dia pulang pensiun ke Belanda, diganti sama Meneer Tolle. Aduh, galaknya luar biasa. Dan dia mengharapkan, dia nggak ngerti kalau orang-orang pada zaman Jepang itu tidak mempunyai dasar bahasa Belanda, bahasa apa aja lah pokoknya. Dia nggak ngerti. Waduh, waktu itu saya masih membuat salah, nulis salah. Aduh, rasanya mau nangis loh bener. Waduh, gimana nih? Ya sudah, dia marah-marah sing apa. Tapi karena saya mesti bekerja, saya tetap di situ. Tapi saya bekerja di sana tidak lama. Ada apa nih? Ini ada Ko Jun Seng. Itu dia tuh bagian accounting. Dia bilang, dia jangan putus asa katanya. Nggak apa-apa, yuk, biar aja, terusin aja. Tapi lama-lama tak pikir-pikir, wah ngapain aku di sini terus? Nggak, saya cari pekerjaan lain. Saya punya tante. Tante saya itu bekerja di perusahaan asing. Dia yang mencarikan saya pekerjaan di perusahaan Belanda juga. Nah, di situ saya belajar bahasa Belanda, mempunyai dasar jadinya. Ya itu mesti steno itu, pakai steno, nggak ada komputer, nggak ada apa-apalah pokoknya zaman dulu. Ya itu shorthand, namanya. Di situ. Akhirnya saya pernah bekerja di perusahaan Perancis juga. Itu dia pakai bahasa Inggris. Ya udah, nggak apa-apa, saya bisa. Tapi dia juga nggak lama saya di situ. Saya kurang cocok ya. Faroka tuh yang lama saya di Malang. Terus di Malang itu bekerja di pabrik rokok Faroka. Itu ada bagian personalianya itu orang Indonesia yang masih muda ya. Dia bilang, kamu mau tak pindah juga di Faroka tapi di Jakarta? Mau? Ya, boleh, enggak apa-apa, saya mau coba. Dia bilang sudah indekos di sana, pindah ke Surabaya. Di sana juga di Faroka, tapi enggak lama juga. Terus saya cari pekerjaan lain. Tante saya tuh yang carikan perusahaan lain di perusahaan Belanda, macam-macam sudahlah banyak. Tapi yang terakhir itu terus saya bekerja di PT Tempo yang sekarang belum Tempo obat terus yang dibeli sama Ibu Kartini Mulyadi. Dia punya perusahaan itu, Alain dia, kosmetik apa gitu ya. Dia kan hukum. Terus saya masuk di Tempo. Saya juga di interview itu melalui business service. Jadi orang-orang dulu itu juga cari untuk sekretaris yang karena saya ditaruh di direksi ya. Jadi dia cari di business service itu. Terus saya di interview sama Pak Chandra, orang Cina ya. Dia bilang, oke, di Tempo. Tempo itu perusahaan nasional. Tempo pisah dari perusahaannya Kartini Mulyadi Hukum. Itu punya gedung sendiri. Memang gedungnya Tempo. Sudah saya di situ. Wah, itu mulai kelihatan galaknya dia. Waduh, setengah mati berada. Bekerja sama dia. Wah, tak pikir gimana ya. Tapi toh saya lama di Tempo. Sampai 13 tahun. Saya di mana-mana bekerja itu kok heran. Mesti 13 tahun. 13 itu kan sial ya. Gitu, ya sudah. Di gereja juga 13 tahun? Tapi saya tuh ya, sudah kerja di mana-mana, perusahaan sudah akhirnya Tempo di pensiun. Oke, sudah. Terus Pak Dianto bilang, jangan di rumah, bantu aja di gereja. Wah, tak pikir dia senang saya. Biasa bekerja dari jam 6 berangkat, itu saya masih bisa nyopir ya. Jam 6 pagi berangkat, terus jam 4 pulang, jam 5 sampai rumah. Terus sekarang berat pensiun, suruh dari rumah. Suruh ngapain saya? Semua
rumah tangga masih ada Mami, masih ada Tante Grace. Jadi saya kan nganggur. Katanya Pak Adianto, sudah di gereja aja. Ya udah. Tapi saya merasa begitu senang bekerja di gereja itu. Lain, soalnya kalau di perusahaan itu formal, kalau di gereja itu kekeluargaan. Nah, itu saya yang suka sekali. Terus saya banyak teman di gereja. Saya di tata usaha. Dino belum ada. Itu saya waktu itu. Megang segala macam. Pusing saya. Ya rumah tangga, ya administrasi. Terus teman tata usaha waktu itu Priyo, Bonar, Tri. Saya perempuan. Ibes, belakangan Ibes. Kan saya dikasih kerjaan sama Pak Adianto. Akhirnya saya pensiun. Habis itu Mami tidak ada. Tinggal sama Tante Grace saja. Wah, gimana ini ya? Pembantu pulang hari. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Tahunnya pekerjaan rumah tangga itu banyak sekali yang diurus Yolanda. Soal pembantunya cuma 2 jam pulang hari. Ya gitu kita serantangan semua. Nah, setelah itu sudah berjalan lama ya. Saya sudah kerja di gereja. Tante Grace sakit. Wah, saya merawat Tante Grace pertama tuh. Saya capek sampai saya tuh pingsan dibawa ke rumah sakit saya nggak tahu. Yang tuh juga orang-orang gereja loh yang bawa saya ke rumah sakit tuh. Saya dirawat situ. Capek sekali. Terus lama-lama keponaan itu yang biayai itu keponaan saya. Mereka tuh baik sekali semuanya. Aduh, saya dibiayai mereka di rumah saya sembuh. Terus mereka bilang nggak bisa, mesti pakai suster. Nah, suster Lin itu yang dipakai. Memang Tante Grace perlu suster. Karena dia nggak bisa jalan, dia jatuh di kamar mandi. Terus kalau dia mau ke belakang, mesti dibantu. Tadinya saya bisa. Lama-lama dia nggak bisa jalan sama sekali. Jadi kasihan. Terus mesti minta tolong tetangga, pembantu. Tapi kan nggak bisa pakai pembantunya tetangga terus. Nah itu mereka bilang, mesti pakai suster. Nggak bisa. Susternya gajinya mahal. Yola 6 juta sebulan. Waduh, gimana? Tapi nggak bisa lain. Ya sudah. Tante Grace tambah lama nggak bisa. Terus si suster tuh memang dia bisa ngerawat orang sakit. Ini bangku ini ada kursinya tuh. Itu dia buat dia tadinya pakai kursi yang tuh nggak enak di Yolanda, kasihan loh. Nah, suster tuh bilang nggak enak dia tidurnya. Sudah kursinya tuh jadi ini sofa ini sama kursi itu dibikin kayak tempat tidur. Lah itu dia bisa tidur ya. Terus dikasih kasur sama Ricky keponaan dia punya. Nah itu dispray apa itu tidurnya enak. Ada Lin itu lumayan, suster Lin memang gajinya mahal sekali. Terus sampai Tante Grace tidak ada, terakhir yang merawat itu memang dia. Terus keponaan tanya, apa saya tidak perlu? Oh, enggak, saya tidak perlu suster. Jangan Mbak Ketana. Gini, saya sering alami apa itu, terutama finansial ya, keuangan saya. Saya tuh aduh, tapi saya punya sepupu, dia tuh janda, tapi suaminya tuh dokter. Waduh, prakteknya tuh luar biasa, tapi itu sudah meninggal juga. Dia tahu kalau saya tuh memang tidak berkecukupan gitu. Dia selalu membantu saya. Dia kalau kasih saya tuh 5 juta, tapi setahun itu 2 kali. Cuma dari situ saya bisa nyelengi itu loh. Apa? Saya enggak masuk deposito. Sudah ada. Saya masukkan ke ORI. Karena ORI itu bunganya itu tetap dan itu dimasukkan ke tapresnya
BCA. BCA. Tapi Buyo memaknai bahwa Tuhan tuh selalu menyediakan Itu. Terus keajaiban Tuhan, makanya itu sepupu saya nolong. Habis itu yang terakhir tuh PBB. Saya itu aduh gimana ya. PBB itu saya sudah ngumpulin uang tuh nggak cukup. Terus gimana? Nggak taunya siapa? Anies Gubernur. Dia mengeluarkan peraturan PBB di bawah 2 juta bebas PBB. Waduh, itu pertolongan Tuhan. Saya nggak punya uang. Bener, Tuhan tuh tahu. Itu semoga itu terus. Jadi saya nggak bayar PBB. Tapi nggak tahu, itu hanya peraturan gubernur, bukan undang-undang. Kalau undang-undang itu seterusnya. Nah nanti ini nggak tahu, Yolanda saya. Ya nggak apa-apa, selangkah-selangkah aja. Ya. Pemeliharaan Tuhan tuh Selalu, tapi Tuhan tuh nolong saya tepat pada waktunya. Selalu begitu. Terus kalau saya ya pokoknya dalam keadaan pas-pasan gitu ya, ada yang bantu selalu. Nggak tahu, heran, ada aja orang yang membantu saya. Itu yang mengherankan. Belum lagi yang membantu saya memberi makanan, yaitu antara lain Linja sama Lani Santoso. Saya pikir aduh, maka itu setelah itu saya tidak ada perasaan khawatir gitu loh, karena saya tahu Tuhan itu selalu membantu pada saatnya, entah itu berupa apa, siapa yang diutus saya tidak tahu. Kalau kebetulan saya tuh yang diutus kayak Lani, Linje, mereka tahu saya apa kekurangan, saya dibantu. Terus ke sepupu saya juga, pas pada saat terakhir itu lama-lama saya tidak pikir sama sekali, saya tidak takut saya kekurangan, saya pasrah sama Tuhan. Tuhan itu selalu bantuannya itu ada saja pada saatnya. Itu Yolanda. Sampai sekarang saya tidak takut. Begitulah, saya tidak takut apa aja. Pokoknya saya sakit apa, saya tidak pernah sakit. Tapi kalau saya sakit saya juga tidak takut. Pasti terserah. ada pertolongan. Ya, Tuhan. Saya pikir ya semua saudara saya itu semuanya panjang umur, 90 tahun ke atas. Sedangkan papa mamanya tuh di bawah 90. Heran anak-anaknya nih. Panjang umur. Kakak saya kok di Kelapa Gading itu sudah 94. Terus encik saya yang di Amerika 96. Tante Grace 95. Waduh. Nek saya suruh berapa, 90 berapa, mungkin uang saya sudah habis. Nggak tahu aku. Tapi nggak khawatir ya? Nggak, tapi saya tahu Tuhan barangkali tidak memberi saya umur panjang seperti saudara-saudara saya. Saya tahu, saya pasrah sama Tuhan. Dan bisa saya mohon sama Tuhan memang, tapi terserah Tuhan, bukan kehendak saya, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Cukupkanlah Tuhan sesuai dengan kehendak. Iya, nggak tahu. Udah nggak tahu, saya bilang, nah sampai saya umur panjang, uang saya habis, siapa yang mau melihara saya? Saya pikir gitu, saya cuma punya pikiran gitu aja, tapi Tuhan tahu. Ya, saya pikir. Tuhan tahu yang terbaik ya. Saudara-saudara, perjalanan hidup setiap manusia itu menarik. Dan yang bikin menarik itu adalah suka duka, naik turunnya. Seperti yang tadi sudah kita dengarkan, bagaimana Buyo bercerita dari masa mudanya, dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, dan bagaimana di GKI Surya Utama Buyo menemukan bukan saja tempat bekerja, tapi juga sebuah keluarga, di mana persekutuan antar anggota jemaat maupun juga sesama karyawan memperkaya kehidupan Buyo. Satu hal yang pasti saudara-saudara, perjalanan hidup kita tidak ada yang sama. Tetapi dalam keragaman yang berbeda itu, satu hal yang pasti, Tuhan selalu menjaga.
Tuhan yang mengawal dan Tuhan yang menyediakan. Sama seperti Buyo mengatakan dia tidak khawatir akan hidupnya, semoga kita pun juga dikuatkan untuk tidak perlu khawatir akan hidup kita. Tuhan memberkati.